Ada yang bilang, katanya Yesus itu adalah ciptaan Allah. Siapa yang bilang? Ayo, siapa yang bilang bahwa Yesus adalah ciptaan Allah? Baik sahabat-sahabat, ini adalah video khusus membahas tentang Yesus adalah ciptaan Allah. Kembali dalam channel Wartawan Injil ya. Siapa yang bilang bahwa Yesus adalah ciptaan Allah? Yang menyatakan, yang menyampaikan, yang memberitakan, yang mengabarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, itu bukan bersumber dari ide atau gagasan dari pendeta atau pastor atau guru-guru agama, bukan. Tetapi yang tegas mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, itu kitab suci, Alkitab. Iya, Alkitab yang mengatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita dengarkan dua video yang disampaikan oleh orang yang berbeda. Satu oleh Pastor Joshua Tewu dan satu oleh Benny Irawan dalam dua video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, pada mulanya adalah roh. Roh Allah melayang-layang. Ya. Terus Yohanes bilang Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17 bilang Tuhan itu roh. Jadi Tuhan dan Allah itu adalah roh. Apa artinya? Hakikat dasarnya, hakikat awalnya adalah roh. Tuhan itu roh. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatunya, dia membentuk bagi dirinya sendiri satu pribadi. Nah, dia menciptakan bagi dirinya sendiri satu pribadi. Ya, satu pribadi, bukan tiga pribadi, satu pribadi. Itu yang Wahyu 3 ayat 14 bilang. Nah, makanya dialah ciptaan pertama. Dalam penciptaan, coba buka dulu Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Oh, haleluya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tuhan menciptakan hari pertama apa? Terang ya? Bukan langit dan bumi, bukan segala sesuatu, terang. Terang dulu. Makanya Yesus bilang, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Akulah yang pertama diciptakan. Sebelum semua diciptakan, langit dan bumi diciptakan, aku dulu yang diciptakan. Terang, makanya gelarnya terang gitu loh. Oh, ya. Jadi jawaban dari Wahyu 3:14 ini maksudnya tuh mengarah ke situ gitu. Iya, tapi belum final, belum selesai. Oh, belum final juga. Oh, gitu. Oke. Jadi kita lihat nih, Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh, permulaan pekerjaannya itu ya. Tadi, terang itu. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Iya. Sebelum air samudra raya aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air. Orang bilang itu kan bicara hikmat Allah. Oke. Betul. Hikmat Allah menerangi dunia, terang dan sebagainya misalkan. Oke. Mau bilang hikmat Allah? Buka 1 Korintus 1 ayat 30. Siapakah hikmat Allah bagi kita? Ada ayatnya menerangkan. Bukan asal ngomong. Ya, buka. Saya lebih bangga mengutip perkataan rasul-rasul dan nabi-nabi daripada teolog-teolog. Apalagi bertentangan dengan Alkitab. Tetapi oleh dia, 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hikmat Allah itu yang membenarkan, menebus. Inilah hikmat Allah, maksudnya sama dengan setara dengan firman Allah, perkataan Allah. Hikmat Allah dari mana? Dari Allah. Keluar dari Allah, hikmat Allah. Perkataan Allah, sabda Allah, firman Allah keluar dari mana? Dari Allah. Ya. Jadi hikmat Allah ini, firman Allah ini adalah Yesus. Gitu. Itu 1 Korintus 1 bilang, Yesuslah yang menjadi hikmat bagi kita.
Salam sejahtera untuk para sahabat. Hari ini, hari Rabu 4 November 2020, kita berjumpa kembali untuk membahas satu ayat, yaitu Wahyu 3 ayat 14. Ayat yang membuat Trinitarian merasa gerah. Ya. Kenapa merasa gerah? Karena di ayat itu dinyatakan secara eksplisit bahwa Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ayat ini jelas-jelas melawan apa yang diyakini oleh Trinitarian. Oleh sebab itu, segala upaya, segala daya dilakukan untuk menjungkir balikkan ayat ini sehingga berubah makna. Jadi saya bacakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya ingin memulai dari yang pertama tentang Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama. Jadi kalau kita membaca atau membahas satu Alkitab, satu teks ya, kita mesti akan lebih baik kalau kita memahami kerangka berpikir dari penulisnya. Dengan demikian kita tidak akan melakukan penafsiran liar, tetapi kita betul-betul memahami sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 1, penulis kitab Wahyu menuliskan dengan jelas urut-urutan bagaimana kitab Wahyu itu bisa sampai kepada Yohanes, bahkan sampai kepada kita. Yaitu melalui, pertama-tama sumbernya adalah Allah yang mengaruniakan wahyu itu kepada Yesus. Lalu Yesus Kristus mengutus malaikatnya untuk disampaikan kepada Yohanes. Kemudian Yohanes menuliskannya dan sampailah ke tangan kita. Ya, jadi wahyu itu bermula dari Allah, kemudian turun kepada Yesus, turun kepada malaikat, turun kepada Yohanes, ditulis oleh Yohanes dan sampai ke tangan kita. Jadi itu urut-urutannya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kemudian ada orang yang gara-gara kitab Wahyu kemudian mengklaim Yesus adalah Allah, maka itu berarti kesimpulannya keliru, karena kesimpulan itu berlawanan dengan maksud penulis kitab Wahyu itu sendiri, yang dengan jelas membedakan antara Allah dan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allah dan Allah itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita bisa juga dapat pengertian bahwa yang didengar oleh Yohanes itu bukan suara langsung dari Yesus. Bukan suara langsung dari Yesus, melainkan Yesus mengirim malaikatnya yang kemudian malaikat itu berfirman kepada Yohanes. Ya. Jadi sekalipun misalnya kita ambil ayat Wahyu 22 ayat 7 yang ditulis di sana, sesungguhnya aku datang segera. Ya. Atau Wahyu 22 ayat 20 yang menuliskan, ya, aku datang segera. Kata aku di situ memang kata ganti untuk Yesus, tetapi Yohanes tidak mendengar hal itu langsung dari Yesus, melainkan dari malaikat. Ya. Nah, ini kalau saudara ingat, kita dulu pernah membahas bahwa di kitab Perjanjian Lama, Allah itu menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan firman Allah, termasuk menyampaikan Taurat. Jadi meskipun di dalam Perjanjian Lama ditulis, Akulah Yahweh Allahmu, tetapi bukan berarti yang didengar oleh Musa itu adalah suara langsung dari Allah, melainkan itu adalah firman Allah yang dibawa, yang ditirukan oleh malaikat. Ya, demikian juga dengan kitab Wahyu ini, sekalipun yang didengar oleh Yohanes itu bunyinya aku datang segera, tetapi bukan berarti Yohanes mendengar langsung dari Yesus, tetapi dari malaikat yang diutus oleh Yesus. Nah, itu bisa kita lihat juga di Wahyu 22 ayat 8. Setelah
Yohanes mendengar aku datang segera, lalu Yohanes menuliskan, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Siapakah malaikat itu? Yaitu yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Ya, jadi jelas di sini bahwa Yohanes tidak mendengar langsung dari Yesus, melainkan malaikatnya Yesus. Sama persis seperti perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau mendengar suara Allah, tetapi Allah menyampaikan itu melalui malaikatnya. Demikian. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Wahyu 3 ayat 14 itu ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Ya. Ada hal yang menarik tentang jemaat Laodikia ini. Nama Laodikia itu sudah pernah tertulis di kitab Kolose, yaitu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kalau di Kolose 4 ayat 16 Anda bisa temukan penyebutan kata Laodikia di sana. Jadi Paulus menulis tentang jemaat Laodikia. Nah, isi pesannya Paulus yang ada di Kolose itu, di surat Kolose, itu ada yang dibawa sampai ke kitab Wahyu oleh Allah. Jadi maksudnya begini. Kitab Kolose itu ditulis oleh Paulus diperkirakan antara tahun 56 sampai 59. Sedangkan kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos itu antara tahun sekitar 81 sampai 100-an lah. Ya. Nah, dan Wahyu tadi itu kan diterima oleh Yohanes dari sumbernya adalah Allah, kemudian ke Yesus, kemudian ke malaikat, kemudian ke Yohanes. Nah, di dalam isi kitab Wahyu itu ada hal-hal yang sinkron dengan apa yang sudah dinyatakan di kitab Kolose. Ya, ini menjadi bukti bahwa tulisan Paulus, yaitu yang ada di kitab Kolose itu, adalah benar. Jadi direkomendasi oleh Allah. Ya, lah, apa itu tulisan atau hal-hal yang direkomendasi oleh Allah itu? Yaitu tentang permulaan ciptaan Allah. Jadi Anda tentu ingat Kolose 1 ayat 15 menyebutkan bahwa Yesus adalah sulung dari segala ciptaan Allah. Ya, sedangkan di Wahyu 3 ayat 14 Yohanes menuliskan berdasarkan wahyu yang dia terima yang dia dengar dari malaikat bahwa Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Jadi baik permulaan ciptaan Allah atau sulung dari segala ciptaan Allah itu menunjukkan arti yang sama. Jadi dengan demikian kita bisa meyakini bahwa apa yang ditulis Paulus itu benar. Ya, jadi Paulus nggak bohong, Paulus nggak ngarang semaunya sendiri, bahwa Paulus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, nah itu adalah hal-hal yang istimewa yang bisa kita temukan dari Wahyu 3 ayat 14. Nah sekarang kita akan masuk ke Wahyu 3 ayat 14 secara lebih detail. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 14 itu Yesus dinyatakan sebagai permulaan ciptaan Allah. Kata permulaan di sana adalah terjemahan dari kata arche. Nah, ayat itu sudah amat sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula, yang sulung. Ya. Tetapi mari kita coba membahas ide-ide lain yang dikemukakan oleh kaum Trinitarian dalam rangka menolak ayat itu. Kita akan bahas. Tentang kata arche, saya tahu persis bahwa arche itu artinya tuh bukan hanya punya satu arti yaitu permulaan. Tetapi arche itu punya arti yang lain, yaitu origin, ya, sumber, atau asal mula, atau pemimpin, atau penguasa, ya. Tetapi ada satu hal
setiap kali menggunakan kata arche, Rasul Yohanes ini selalu menggunakannya dalam pengertian sebagai yang awal atau sebagai permulaan. Jadi kitab yang ditulis oleh Yohanes itu kan ada beberapa, ya, antara lain kitab Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, kemudian Wahyu. Nah, di dalam kitab Yohanes maupun 1, 2, 3 Yohanes ataukah kitab Wahyu itu ada kata arche. Tetapi semua kata arche artinya selalu sepadan dengan yang awal atau permulaan. Jadi tidak pernah sekalipun Yohanes menggunakan kata arche untuk mengartikan sebagai pemimpin atau penguasa. Tidak pernah. Nah, dari situ seharusnya kita semakin yakin bahwa penerjemahan Wahyu 3 ayat 14 sebagai permulaan ciptaan Allah itu sudah benar. Jadi kalau kita mau tunduk kepada Alkitab, seharusnya itu sudah harus kita percaya. Tidak perlu diragukan lagi. Ya. Tetapi yang namanya orang tidak percaya itu selalu aja cari alasan, ya. Selalu cari dalih. Ya, tetapi setidaknya kita tadi sudah tahu bahwa semua kata arche yang dipakai oleh Yohanes selalu menunjukkan arti sebagai permulaan atau sebagai yang awal. Oke, baik, kita teruskan. Bagaimana dengan penerjemahan yang diajukan oleh Trinitarian bahwa permulaan ciptaan Allah itu mesti diganti dengan penguasa ciptaan Allah. Ya, arche-nya tidak diartikan sebagai permulaan, tetapi sebagai penguasa. Nah, saudara perlu tahu bahwa Wahyu 3 ayat 14 ini adalah ayat di mana Yesus mendapat 3 gelar sekaligus, yaitu gelar sebagai Amin, sebagai saksi yang setia, dan gelar sebagai permulaan ciptaan Allah. Nah, ketiga gelar itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah. Sekali lagi, ketiga gelar itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah. Amin menunjukkan bahwa Yesus adalah ya, pasti terhadap janji Allah. Jadi dengan menyebut Yesus sebagai Amin, berarti menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu pasti. Kalau ngomong pasti ditepati. Jadi di sini jelas menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Allah, di mana Yesus menunjukkan kepastian akan janji Allah. Bahwa Allah itu demikian mengasihi kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa Allah membangkitkan Yesus, kan Allah memang berjanji demikian. Jadi dengan melihat Yesus, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat tepat janji. Nah, itu arti dari amin. Bagaimana dengan saksi yang setia? Nah, saksi yang setia itu berarti bukan tokoh utama. Ya, kalau Yesus dikatakan saksi yang setia, itu bukan hanya di Wahyu 3 ayat 14, tetapi juga ada di Wahyu 1 ayat yang kelima. Yesus dinyatakan sebagai saksi yang setia, ya, di mana dia dia berusaha keras untuk membuat kita dimenangkan dan dipersembahkan bagi Allah, yaitu Bapaknya. Itu Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Jadi sekali lagi, saksi yang setia itu menunjukkan bahwa Yesus bukan tokoh utama, tetapi Yesus adalah saksi yang dengan setia menceritakan apa adanya, menyampaikan apa yang dilihat dan didengar apa adanya, tidak ditambah-tambahi, atas perbuatan atau atas firman yang diucapkan oleh tokoh utama, yaitu Allah.
Jadi saksi yang setia adalah gelar bagi Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah saksi atas segala sesuatu yang dilakukan oleh tokoh utama, yaitu Allah. Baik amin maupun saksi yang setia menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah. Demikian juga dengan permulaan ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Dengan demikian relasinya antara Allah dan Yesus menjadi jelas. Yang satu adalah pencipta, yang satu adalah ciptaan. Tetapi ketika permulaan cipta Allah diganti menjadi penguasa ciptaan Allah, maka akan terjadi satu pembicaraan yang out of context. Ya, yang seharusnya menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah, maka kalau penerjemahannya diganti menjadi penguasa ciptaan Allah, bukan lagi itu menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah, melainkan relasi antara Yesus dengan ciptaan Allah. Nah, ini sudah keluar dari konteks pembicaraan. Jadi, ide penggantian penerjemahan permulaan ciptaan Allah menjadi penguasa ciptaan Allah sudah terbukti keluar dari topik pembicaraan. Itu sebabnya hal itu jangan dilakukan. Ya, karena hal itu tidak relevan. Oke? Baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau toh tetap dipaksakan penerjemahannya menjadi penguasa ciptaan Allah? Nah, perlu diketahui, penguasa ciptaan Allah itu pasti bukan Allah. Ya, karena kalau mau menyatakan Allah, cukup dikatakan dengan frase penguasa ciptaan. Jadi Allah itu penguasa segala ciptaan. Sudah begitu saja. Tidak perlu dikatakan penguasa ciptaan Allah. Ya. Demikianlah kalau sekiranya Yesus ini akan diorbitkan menjadi Allah. Ya. Kalau Trinitarian berupaya mengorbitkan Yesus menjadi Allah, maka Wahyu 3 ayat 14 itu sebaiknya diganti saja. Kata Allahnya dicoret menjadi Yesus adalah penguasa ciptaan. Nah, dengan cara seperti itu, maka peluang untuk mengorbitkan Yesus menjadi Allah sebagai Allah itu terbuka. Tetapi kalau muncul kata Allah, otomatis itu menggugurkan upaya itu tadi. Jadi Yesus adalah penguasa ciptaan Allah, berarti Yesus bukanlah Allah. Yesus hanya oknum yang diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai ciptaannya. Saya kasih analogi. Ya, kalau saya adalah pemilik perusahaan, maka saya cukup berkata, saya adalah penguasa perusahaan. Kan begitu? Karena saya penguasa sekaligus pemilik. Tetapi kalau saya berkata, saya adalah penguasa perusahaannya Joko. Itu kan berarti saya hanya penguasa saja. Sedangkan pemiliknya adalah Joko. Bukan begitu? Jadi saya bukan Joko dan Joko bukan saya. Saya hanya diberi kuasa oleh Joko untuk menguasai perusahaannya. Nah, demikianlah ketika Yesus disebut sebagai penguasa ciptaan Allah. Ya, ini adalah penerjemahan yang diajukan oleh Trinitarian untuk mengorbitkan Yesus menjadi Allah. Upaya itu juga percuma, gagal. Upaya itu tidak berhasil. Karena ketika dikatakan Yesus adalah penguasa ciptaan Allah, berarti Yesus itu bukanlah Allah. Dia hanya mendapat kuasa dari Allah untuk menguasai ciptaannya. Jadi, dengan demikian, kita sudah sangat jelas membaca Wahyu 3 ayat 14 bahwa terjemahan King James, terjemahan LAI yang mengatakan bahwa Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, itu sudah
diterjemahkan dengan benar. Dan kalau itu sudah diterjemahkan dengan benar, maka sekarang tinggal kita mau mengimani atau tidak, mau percaya atau tidak. Jadi upaya untuk menjungkir balikkan, memodifikasi, atau mengubah ayat itu adalah hal yang sia-sia. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan yang akan datang. Shalom.